Mari kita langsung saja saudara-saudara dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Begini firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan di itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda beserta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan amin. Saya baca sampai ayat 16 dulu saudara-saudara, nanti akan dilanjutkan. Sedikit latar belakang saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan tentang kisah Nabi Elisa ini, rasanya gak selesai-selesai ya. Kita masih sama dengan pasal 6 dan masih ada kisah-kisah yang luar biasa. Apakah saudara merasa enjoy dengan bagian firman Tuhan ini? Amin. Kisah tentang Elia dan Elisa ya. Nah, jarang saudara saya khotbah serinya sepanjang ini, tetapi saya menikmatinya sepanjang saudara bisa menikmatinya. Kalau saudara jawab masih menikmati, minggu depan tentang Elisa lagi. Masih menikmati saudara-saudara? Masih. Ya, masih ada satu bagian lagi. Haleluya. Saudara-saudara, kisah ini tentang Raja Aram. Raja Aram ini adalah bosnya Naaman, oke? Saudara mesti mengerti konteks yang terjadi pada saat Nabi Elisa hidup pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Dan masing-masing kerajaan dan kerajaan Israel dalam keadaan terbelah. Ada kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel. Dan kemudian kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan utara itu ibu kotanya di Samaria. Kerajaan selatan ibu kotanya di Yerusalem. Kalau sudah nggak mengerti nggak apa-apa. Saya juga sudah lama pendeta baru bisa mengerti gitu ya. Jadi Raja Aram atau hari ini saudara mungkin nggak di mana itu bangsa Aram, itu adalah bangsa Syria. Jadi Raja Syria kalau saudara lebih mengerti hari ini adalah bosnya Panglima Naaman yang disembuhkan waktu masuk ke sungai Yordan selama 7 kali gitu ya. Lalu kemudian raja ini namanya Ben-Hadad. Nggak ada dalam pembacaan kita, tapi dalam kitab sejarah dituliskan namanya adalah Ben-Hadad. Nah raja ini saudara-saudara memutuskan untuk memerangi Israel. Raja Israel waktu itu adalah Raja Yoram. Raja Yoram ini adalah anaknya Raja Ahab. Kalau saya bilang Raja Ahab, saudara pasti kenal siapa Raja Ahab. Itulah suaminya si Isabel gitu ya. Nah Raja Israel ini, Raja Yoram gitu ya, tidak punya hubungan yang mesra dengan Elisa yang adalah nabi yang tinggal di kerajaan Israel itu. Gitu ya. Sehingga pada satu waktu ketika ada Raja Israel dan kemudian Raja Yehuda datang, Elisa bilang begini, saya gak mau bantu kalian tapi karena ada Raja Yehuda, Yosafat, jadi okelah saya bantu. Jadi kurang lebih Raja Israel ini secara politik, barangkali saudara-saudara secara pertemanan kurang mesra dengan Elisa. Sekalipun Nabi Elisa hidup di tengah-tengah bangsa Israel itu gitu ya. Elisa lebih bersahabat dan lebih akrab dengan Raja Yehuda atau Raja Yosafat. Nah saudara-saudara, kisah ini mulai ditulis gitu ya. Ketika Raja Aram yang adalah bosnya Naaman itu pengen berperang dengan bangsa Israel.
Jadi raja, ayat 8 bilang begini, raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Lalu ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu menghadang. Nah saudara-saudara, perhatikan karena ini menjadi catatan penting buat kita bersama-sama. Raja Ben-Hadad atau Raja Aram, Raja Syria ini tahu persis bahwa di Israel ada kekuatan khusus. Ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itulah yang menyembuhkan panglimanya dari penyakit kusta yang gak bisa disembuhkan oleh apa-apa. Jadi secara naluri kerajaannya dia pasti tahu bahwa Israel itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan saudara ingat gitu ya, bukan saudara ingat, saudara tahu bahwa pada masa itu semua kerajaan Aram, kerajaan Israel itu punya Tuhannya masing-masing. Jadi mereka menyembah Tuhannya versi mereka gitu. Jadi Raja Aram menyembah dewa ini. Kemudian Moab, Amalek. Mereka punya dewa-dewa sesembahannya. Dan antara kerajaan-kerajaan ini mereka sering baku sombong. Saling menunjukkan kekuatan bahwa dewa saya lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Nah di kerajaan utara, di kerajaan Israel ini, oleh karena Isabel orang tua dari Raja Yoram ini mengizinkan penyembahan berhala, sehingga pada waktu itu sudah mulai tercampur. Tetapi masih ada Nabi Elisa yang percaya kepada Tuhan. Dan Israel sejak dulu walaupun mereka agak nakal, kadang suka mengizinkan penyembahan berhala, tetapi Israel adalah bangsa yang sangat menyembah Tuhan sampai hari ini. Yang percaya bilang amin. Gitu ya. Dan kekuatan ini diketahui oleh Raja Aram. Jadi kalau menurut saya saudara-saudara, kalau Raja Aram pinter sedikit aja, lebih pinter dari ini ya. Daripada Israel dijadikan musuh, diajak berperang, mendingan kan dijadikan sekutu, betul gak? Kalau saudara butuh persenjataan perang, kalau saudara mau perang, saudara mesti cari sekutu yang kuat di persenjataan, betul gak? Ya kan? Kalau saudara presiden, misalnya kita lagi mau perang dunia, saudara, dan kita mencari sekutu, saudara-saudara kan gila kalau kita tahu misalnya gitu, Amerika dengan tentaranya, militernya yang luar biasa, terus kita ajak musuhan gitu loh. It doesn't make sense. Paling benar adalah kalau kita temen, you punya senjata bagus kan, kita temenan. Itu strategi yang bagus. Tetapi Raja Aram berbeda. Raja Aram mungkin berpikir kalau dia bisa memenangkan perang ini, maka kekuatannya akan menjadi kekuatan yang dimiliki Israel akan dimiliki olehnya. Jadi dia sangat menginginkan kekuatan itu. Itu sebabnya dia menyuruh mereka untuk berperang. Mengapa Raja Ben-Hadad, Raja Syria ini berkelakuan seperti itu? Harusnya diajak berteman. Tapi ini malah diajak berperang. Karena begini saudara-saudara, ada banyak orang gitu ya yang punya nafsu untuk menyenangkan diri sendiri itu kebanyakan, overdosis. Tuhan mengizinkan kita untuk menyenangkan diri kita. Tetapi kalau kita terlalu berpusat kepada diri kita, maka akan lahir yang namanya greedy, keangkuhan hidup. Kita selalu ingin memuaskan diri kita dan kita menempatkan diri kita selalu lebih dari orang lain. Dan kita merasa bahwa harus kita pusat dari dunia ini, bukan Tuhan lagi. Seluruh orang yang ada harus menganggap saya, harus menghormati saya dan lain sebagainya. Itulah yang dikuasai oleh, itulah yang menguasai Raja Ben-Hadad. Raja Ben-Hadad yang sangat greedy. Dia nggak puas berteman dengan Israel. Dia mau menguasai siapapun atau apapun kekuatan yang dimiliki oleh Israel yang membuat panglimanya sembuh. Dan roh yang sama, hari ini Raja Ben-Hadad itu sudah lama mati, sudah ini perjanjian lama banget. Gitu ya. Tapi orang-orang dengan karakteristik masih begitu masih hidup sampai hari ini. Orang-orang yang selalu mau miliknya orang lain. Dia sudah punya kerajaan, dia sudah punya dewa sesembahan, tapi dia merasa kurang puas. Apa yang terjadi? Diajak berperang. Untuk apa? Untuk memuaskan keegoannya.
Ya, saudara pasti sudah punya sesuatu yang bagus mungkin gitu. Saudara sudah punya istri secantik Venus, tapi masih mau Saturnus yang pakai cincin. Artinya milik orang lain. Saudara punya suami yang sangat mengasihi saudara mungkin, tapi dia mungkin kurang kaya. Lalu saudara suka yang lebih kaya misalnya, atau yang lebih terpelajar, atau yang lebih rohani gitu ya. Selalu ada dalam bagian diri kita yang gak pernah puas. Dan ini membahayakan saudara-saudara, membahayakan. Apa yang muncul di hati saudara ketika saudara melihat orang lain sukses dan berhasil? Iri hati, pengen mengambil punyanya dia, atau apa? Kalau kita berhikmat, kita punya teman, saudara-saudara, kita mesti bersyukur kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih kuat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih rohani dari kita. Jangan dijadikan musuh. Untuk apa? Untuk dikuasai. Oke? Jelas itu saudara-saudara. Hati-hati dengan keinginan kita. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan keinginan kita untuk memuaskan diri kita. Boleh saudara-saudara. Tuhan juga menyuruh kita untuk menikmati apa yang kita miliki dan lain-lain sebagainya. Namun saudara perlu mengecek diri saudara. Saudara barangkali perlu bertobat apabila saudara gak pernah puas dengan apa yang saudara miliki dan selalu menginginkan milik orang lain. Alkitab melarang kita menginginkan milik orang lain. Katakan amin. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tetangga beli mobil, saudara hatinya sudah mengharu-birubuk. Oh, dia beli mobil ya. Dari mana uangnya? Lalu saudara bikin fitnah. Korupsi dia. Hanya bisa beli mobil. Kerjaannya apa sih? Kerjaannya itu aja, masa dia bisa beli mobil? Kenapa bisa muncul orang-orang seperti itu? Karena mereka dikuasai oleh yang namanya greedy. Mereka gak puas dengan apa yang mereka punya. Dan mereka selalu ingin mencari apa yang mereka gak punya. Saya pernah baca sebuah tulisan, saudara-saudara, sebuah quotes gitu ya. Kita gak akan pernah berbahagia kalau hidup kita seperti itu. Cara kita berbahagia adalah menikmati apa yang Tuhan kasih pada orang. Dengan bersyukur dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan bisa memberikan lagi kepercayaannya. Maka kalau orang gak bersyukur, gimana Tuhan bisa menambahkan lagi kepada kita? Syukuri apa yang ada pada kita. Katakan amin. Ya, kalau saudara punya istri, mungkin dia punya kelebihan dan kekuatan, syukuri. Jangan menginginkan istri orang lain. Jangan menginginkan wanita lain. Bersyukur aja dengan apa yang saudara punya. Jangan sampai keinginan saudara justru menghancurkan saudara. Oke, mari kita lanjut saudara-saudara. Ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Nah, ayat 8 berbicara tentang Raja Aram, tapi ayat 9 dan 10 Alkitab langsung berpindah topik dari Raja Aram yang sangat greedy, Raja Syria yang sangat greedy, masuk kepada kisah tentang abdi Allah atau Nabi Elisa. Dan di situ juga ada pelajaran yang sangat penting untuk kita lihat saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Abdi Allah itu yang hubungannya kurang mesra dengan Raja Israel memperingatkan Raja Israel. Ingat ya, Elisa tidak punya hubungan yang mesra dengan Raja Israel. Tetapi Elisa tahu bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya dan apa yang disampaikan Tuhan itu harus disampaikan kepada Raja Israel. Enggak peduli hubungannya sama Raja Israel tuh kurang harmonis. Jadi ketika mau perang, Tuhan berbicara kepada Elisa. Elisa bilang sama Raja Israel, jangan ke situ karena di situ ada
pasukan Aram. Kamu lewat sini dan begitu terus Elisa memperingatkan berulang kali, yang memperingatkan raja Israel yang bukan sahabatnya itu. Salah satu tugas yang paling tidak enak sebenarnya saudara-saudara adalah memperingatkan orang yang kita tidak senang. Ya, kalau orangnya baik sama kita, teman sama kita, kita mau tegur atau mungkin bos kita atau mungkin rekan sekerja kita mau tegur gampang. Ngana gak boleh begitu, Pastor Roland gak boleh begitu. Kenapa? Karena kita punya hubungan dekat, kita akrab. Tapi kalau saya hubungan yang tidak baik dengan Pastor Roland, kecenderungan kita manusia adalah gimana? Urusan dia. Biar aja loh kalau dia mau berperang dengan Raja Aram, kemudian dia mati, syukurin. Kan bisa aja kita punya. Tapi Elia saudara-saudara sangat profesional. Elisa tidak membiarkan ketidaksukaannya kepada Raja Israel mempengaruhi pelayanannya kepada Tuhan. Saudara harus hati-hati, kadang kita tidak suka sama seseorang dan ketidaksukaan kita kepada seseorang itu mempengaruhi karya dan hasil kita dalam pelayanan. Saya juga berdoa kepada Tuhan setiap minggu supaya apa yang saya khotbahkan tidak ditujukan untuk 1-2 orang tertentu, tetapi itu benar-benar dari Tuhan supaya semua yang mendengarkannya merasakan bahwa itu adalah firman Tuhan dan bukan senjata yang saya pakai untuk menembak 1-2 orang tertentu. Amin. Begitulah seharusnya kita melayani. Ada orang bilang, anak kok kalau melayani jangan lihat manusia. Ada benarnya saudara-saudara. Dalam arti jangan membiarkan ketidaksukaan kita kepada 1 atau 2 orang tertentu mempengaruhi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita mesti profesional seperti Nabi Elisa. Walaupun dia gak suka, tetap kalau Tuhan sudah berfirman untuk memperingatkan, dia tetap melakukannya. Dan salah satu tugas penting orang percaya adalah memperingatkan orang lain. Sama-sama bilang memperingatkan. Kalau ada orang salah dan kita tahu dia berbuat salah dan kita tidak tegur, Alkitab bilang kita berdosa. Betul? Ada ayatnya? Ada, saudara-saudara. Kalau kita lihat orang bersalah, kita tahu dia berbuat salah dan kita tidak menegur dia, kita juga ikut berdosa. Artinya ada spirit di dalam kita sebagai orang Kristen untuk apa? Untuk memperingatkan orang lain supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang lebih besar. Memperingatkan orang lain supaya mereka lebih mendengarkan suara Tuhan. Memperingatkan orang lain supaya mereka hidup sesuai dengan jalan, rencana dan rancangan Tuhan. Katakan amin. Yang kencang saudara amennya. Ayat 11. Pindah lagi saudara. Jadi Alkitab ini pindah-pindah gitu ya. Pindah. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram. Saya kalau baca Alkitab kan suka pakai gambaran tuh. Jadi saya bayangkan bagaimana itu mengamuk hati. Saya baru ketemu di bagian firman Tuhan. Mengamuklah hati Raja Aram. Hatinya yang mengamuk saudara-saudara. Mengamuk. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saudara, orang kalau sudah mengamuk hati, sudah emosi, pikirannya langsung gak jalan. Makanya berulang-ulang, tambah ulang hari ini, jangan mengambil keputusan ketika saudara lagi emosi. Ya sudah pintar, sudah tahu. Karena itu pasti akan disesali. Raja Aram mengamuk. Lalu dia panggil kawannya, saya curiga di antara kalian ada mata-mata. Siapa di antara kalian yang suka membocorkan rencana kita kepada Raja Israel sehingga Raja Israel selalu tahu rencana kita? Ya kan?
apa yang terjadi? Ketika dia marah, saudara-saudara, yang muncul adalah curiga. Curiga kepada siapa? Orang-orang yang ada di dekatnya. Karena apa? Karena dia marah. Padahal harusnya dia tahu bahwa sejak awal, makanya orang itu bilang, kemungkinan saya duga pegawainya itu si Naaman. Karena walaupun gak ditulis namanya gitu ya. Karena kemungkinan yang kenal dengan Elisa adalah Naaman. Taruh kata sajalah itu Naaman gitu ya. Kita kasih nama Naaman dia yang lapor, bos. Itu bukan karena ada mata-mata, bos. Tapi karena di sana ada seorang Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa itu bos tahu. Dia tuh sangat luar biasa. Dia sangat sakti, bos. Bos tidur-tidur di kamar tidur bos, bikin rancangan, dia bisa tahu. Gitu. Hah? Seharusnya Raja Aram ini sejak awal menyadari bahwa kan dia menginginkan kekuatan itu. Harusnya dia tahu bahwa memang Israel punya Tuhan yang maha kuasa dan dia gak perlu menuduh anggotanya lah, curiga inilah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, sudah percuma. Bukankah itu alasannya untuk menguasai kerajaan Israel? Untuk mengambil kekuatan yang menggerakkan, yang melindungi bangsa Israel? Saudara, Tuhan gitu ya. Tuhan selalu punya cara untuk mencegah malapetaka yang lebih besar jadi dalam hidup kita. Oke? Beberapa konteks dalam Alkitab Tuhan dengan sengaja menggagalkan rencana manusia. Tidak semua rencana manusia gagal, tapi rencana-rencana manusia yang membahayakan kira-kira gitu ya. Dalam kemahatauannya Tuhan. Kebodohan kita hari ini akan membahayakan sampai kerajaan Allah kemudian mungkin 1000 tahun. Maka Tuhan pasti akan melakukan sesuatu untuk mencegah supaya malapetaka tidak terjadi atas kita. Bukan main saudara-saudara. Tuhan kan Tuhan maha tahu. Dan Tuhan tahu bahwa Raja Aram ini akan menyerang dan menghancurkan Raja Israel. Itu sebabnya Tuhan menggagalkan rencana Raja Aram dengan menggunakan nabinya, Nabi Elisa. Tuhan tidak mengizinkan hari itu Israel jatuh ke tangan bangsa Aram, tidak. Kita mesti sadar ini, bahwa Tuhan dalam kemahatauannya Tuhan kadang menghadang kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang lebih besar. Katakan amin. Tapi saudara hati-hati. Saudara gak boleh main judi dengan Tuhan, mencobai Tuhan. Lalu saudara karena saudara bingung jalannya, lalu saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tempuh jalan ini. Kalau jalan ini bukan dari Tuhan, gagalkan rencanaku. Bayangkan saudara kalau kita semua orang percaya doanya kayak gitu. Tuhan pasti waduh ini orang-orang ini mempermainkan kuasa Tuhan nih. Tuhan menggagalkan rencana-rencana tertentu bukan karena hasil doa seseorang. Amin. Cuman yang mbak amin, terima kasih. Kalau saudara jawab amin saya jadi semangat saudara-saudara. Ya gitu. Saudara bayangkan gitu ya, jadi gini, Tuhan ketika memutuskan enggak mau jadi dengan dia, ya karena Ano yang ngomong langsung itu yang muncul di pikiran. Enggak mau jadi dengan dia, lalu Tuhan kemudian seperti menutup pintu untuk itu, saudara-saudara, karena dalam kemahatauannya Tuhan bahwa kamu enggak akan jalan dengan dia. Jadi Tuhan menghentikan langkahmu sampai di situ. Oke, tapi saudara enggak boleh cari pacar lalu saudara gini, Tuhan kalau dengan dia jadikan, kalau tidak dengan dia gagalkan. Salah saudara-saudara. Itu gak boleh seperti itu. Itu bukan jawaban doa, oke? Itu rencana Tuhan dalam kemahatauannya Tuhan. Tuhan mau kita menjalankan kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Supaya kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana rencana Tuhan, mana rencana kita.
Dan kalau sudah tiba di titik tertentu, saudara-saudara, kalau saudara sedang rencana sudah digagalkan oleh Tuhan, saudara gak usah sedih banget. Karena mungkin itu sudah yang terbaik untuk kita. Dalam kemahatauannya Tuhan. Pernah gagal saudara-saudara? Siapa yang pernah gagal dalam hidup ini? Kita. Hey, coba kita cek. Jangan-jangan Tuhan bekerja dalam kegagalan-kegagalan itu karena Tuhan sedang mengarahkan kita dalam kemahatauannya Tuhan supaya kita bisa berhasil di jalan yang Tuhan mau. Kita bisa jadi seperti ini hari ini. Kita bisa lebih kuat hari ini. Kita bisa lebih berhikmat hari ini. Dan kita bisa lebih kuat hari ini. Katakan amin. Ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15 perhatikan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elia, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Katakan amin saudara-saudara. Raja Aram, Elisa, sekarang si bujang. Gitu ya. Bujang ini kaget saudara-saudara. Waktu dia bangun pagi, yang dia lihat, oh my God. Tentara Aram, bukan cuma tentara, ada kudanya, ada keretanya mengelilingi kota. Apa katanya saudara-saudara? Celaka. Saudara-saudara mungkin wajar gitu ya kalau saudara melihat situasi sudah kacau balau, sudah dikelilingi oleh musuh, saudara bilang ya mati hari ini kita. Mungkin itu yang ada di pikirannya si Ujang ini. Sehingga dia berkata, celaka. Apa yang akan kita perbuat? Lalu Nabi Elisa bilang sesuatu yang penting. Itu akan menjadi pesan firman Tuhan buat kita hari ini. Jangan takut. Sebab yang lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi bujang ini fokus kepada banyak. Oh my God, banyak sekali. Kacili joto kuda-kuda. Syria ini saudara. Bukan cuma kuda, DP kereta, DP tentara banyak sekali. Nabi Elisa cuma bilang apa? Tenang bro. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai musuh kita. Katakan amin. Pertanyaannya apakah Elisa sudah melihat ada malaikat dengan kereta api dan lain-lain sebagainya? Saya rasa enggak. Tapi Nabi Elisa percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia. Amin. Dan kalau Tuhan sudah menyertai kita saudara, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari segalanya. Amin. Kita satu orang dengan Tuhan Yesus cukup daripada kita sejuta orang tanpa Yesus. Katakan amin. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang kita lihat. Mungkin ada orang bilang begini, oh kenapa dia kelihatan sukses sekali. Jangan dia pakai jimat. Jangan, enggak perlu jimat, enggak perlu dukun. Kita hanya perlu Tuhan Yesus. Maka seluruh hidup kita akan menjadi miliknya Yesus. Dan kalau Yesus sudah bersama dengan kita, masakan berkatnya tidak ada sama-sama dengan kita sih? Gak mungkin lah. Amin.
Apa rahasianya? Sampai gereja bisa bertumbuh, you punya gereja bisa bertumbuh besar, cepat. Sementara yang lain pelan-pelan. Salah-salah tamu bilang, oh ini gak ada Yesus. Bukan. Apakah karena manajemennya? Enggak, karena kita menyembah Yesus. Dan yang kita beritakan adalah Yesus. Dan kalau kita melayani Yesus ya, dan meninggikan Yesus, ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Itu rahasianya. Bukan metode. Walaupun kita pakai metode-metode juga, tapi kita tidak menyembah metode. Metode kita setiap sebulan sekali. Jangan kadang seminggu metode kita sudah berubah kok. Tapi kita memberitakan Yesus yang sama, Yesus yang berkuasa. Kita menyembah Yesus. Seluruh kehidupan kita adalah untuk meninggikan Yesus. Semua yang kita kerjakan adalah untuk Yesus. Semua pengorbanan yang kita lakukan adalah untuk Yesus. Itulah kunci mengapa orang datang kepada Yesus. Karena dia yang ditinggikan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Oma. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, akan Tuhan. Lalu meluputkan mereka. Itu yang dilihat si Ujang. Jadi saya bilang tadi nggak mungkin nggak melihat. Tapi Elisa percaya Tuhan menyertainya. Tetapi Elisa tahu bahwa Ujang ini perlu melihat apa yang dia nggak pernah lihat. Supaya dia mengalami kasih karunia Tuhan. Maka dia berdoa, Tuhan buka matanya. Dan mungkin ini bisa menjadi doa kita bersama. Saudara, untuk orang-orang yang masih tak tutup dari pikiran. Melihat peristiwa, bukan yang dilihatnya bukan penyertaan Tuhan. Yang dilihatnya adalah besarnya musuhnya, besarnya, beratnya pergumulan, itu yang dilihat. Besarnya, you punya pergumulan. Wah, kita punya pergumulan luar biasa sekali. Yang dipuji-puji pergumulannya, saudara-saudara. Stop, puji-puji pergumulan. Kita boleh punya pergumulan, tetapi kita mesti lihat penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Katakan amin. Itu yang mesti kita lihat. Makanya Elisa bilang, Tuhan bukakan pikirannya. Ini orang nih mata tak tutu, pikiran tak tutu. Selalu yang dilihat adalah musuhnya besar, keretanya besar, kudanya banyak. Mau mati tuh orang hari ini. Stop. Buka, kasih lihat pada dia siapa yang menyertai kita. Dan waktu itu matanya dibuka, dia bisa melihat Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling Elisa. Orang yang takut akan dia, tergenapilah firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Kalau saudara malam-malam pergi tidur, saudara tidak tidur sendirian. Kalau saudara takut akan Tuhan, ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang berkeliling. Sehingga apa? Engkau terluputkan dari apapun. Mereka memang diutus Tuhan untuk berjaga-jaga atas engkau. Katakan amin. Sekalipun engkau ada di lembah yang menakutkan sekalipun, tidak perlu takut. Selain Tuhan yang ada di situ, ada malaikat-malaikat Tuhan yang selalu berkeliling di antara orang yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai kata meluputkan. Artinya begini, sudah, kalau luput, serangan ada, mar ndak kena, ya tak? Jadi orang mungkin akan mengganggu, saudara. Ketakutan akan datang seperti si Ujang. Lalu kemudian merasa kecil dan persoalannya besar akan datang. Tetapi kalau saudara takut akan Tuhan, walaupun itu datang, enggak kena. Tuhan akan meluputkannya. Katakan sama temannya, enggak kena. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. 2 Tawarik 32 ayat 7. Ternyata kalimat ini bukan baru sekali terjadi, saudara-saudara. 2 Tawarik 32 ayat 7, pernah firman Tuhan berkata gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Lalu ada penjelasan yang baik, saudara-saudara. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Yang menyertai dia tangan manusia, tapi yang menyertai kita tangan Tuhan. Lebih jelas lagi,
Bukan hanya itu, untuk apa tangan Tuhan menyertai kita? Untuk membantu kita dan melakukan peperangan kita. Jadi kelihatannya kita yang berperang, tapi sesungguhnya Tuhan yang berperang ganti kita. Katakan amin. Begitulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya takut akan Tuhan? Semua ini akan saudara alami. Katakan amin. Haleluya. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia. Ini kembali ke orang-orang. Ada kisah yang bagus ini. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sama bujangnya dia minta bukakan matanya. Sama penjahat Elisa minta apa? Butakan matanya. Hebat ya gitu ya. Enak saya kalau saya bisa jadi Elisa gitu ya, saya berdoa. Butakan matanya ini. Lalu bukakan mata yang ini. Enak gitu ya berdoa. Yang ini boleh dibutakan, yang ini dibukakan. Tapi itu saya nggak punya seperti itu. Elisa benar-benar unik. Dan dia melakukan di hari yang sama. Pada yang satu dia bilang bukakan matanya. Tapi pada yang ini dia bilang butakan. Bos, butakan mereka. Karena ada sesuatu yang besar. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Pada orang-orang yang sudah dibutakan ini. Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Asal saudara tahu, Samaria adalah ibu kotanya Israel. Ingat? Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Saudara-saudara, ada situasi di mana musuh mendatangi kita dan kita nggak bisa lari lagi. Ada situasi di mana pergumulan mendatangi kita dan kita nggak bisa lari lagi. Saudara mungkin senang lari dan mencoba melepaskan diri. Tetapi saudara-saudara, Elisa nggak lari. Ketika dia tahu orang Aram datang untuk mencari dan menangkap dia. Jadi ketika dia sudah ada, saudara-saudara, dia hadapi dengan pertolongan Tuhan. Oke? Catat itu kata tambahan, dengan pertolongan Tuhan. Kalau masalah datang dalam hidupmu, saudara-saudara, jangan lari dari masalah. Itu bodoh, saudara-saudara. Hadapi masalahnya dengan pertolongan Tuhan, dengan doa. Katakan amin. Karena memang di situ kuncinya itu pelajarannya. Elisa gak bisa lari lagi. Elisa harus menghadapi persoalannya. Dan dia kemudian menghadapinya gak bisa dengan kekuatannya sendiri. Dia bilang, nih kalau Tuhan gak menutup, gak membutakan mana mereka, saya bisa mati konyol di sini. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus saya lakukan. Saya gak mau jadi korban pembunuhannya Raja Aram. So Tuhan, saya tidak akan lari, butakan mata mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa bilang gini, bro, orang yang kamu cari gak ada di sini, tapi ada di sana. Dia maksudnya, ayo kita ke sana. Sampailah mereka di ibu kota Samaria. Saudara bisa bayangkan perasaan dari tentara Aram gitu ya. Ketika sadar mereka sudah ada di ibu kota Samaria. Mereka bilang mati kita. Di tengah-tengah ibu kota. Lalu saudara perhatikan. Lalu bertanyalah Raja Israel. Tumben saudara. Raja Israel mau bertanya kepada Nabi Elisa. Dia paling anti sama Nabi Elisa. Saudara lihat pertanyaannya. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka Bapak? Cie, saudara-saudara, si raja panggil Elisa Bapak. Kenapa bagi dia bilang, nalurinya sebagai raja akan berkata, Elisa, thank you very much. Engkau sudah membawa musuh-musuh Israel datang di ibu kota. Hari ini kita akan menyembelih banyak tentara. Kira-kira seperti itu. Tapi dia tahu, dia izin sama Elisa. Dia bilang, kubunuhkah mereka Bapak? Dia sudah panggil Elisa sebagai Bapak. Artinya dia benar-benar butuh petunjuk.
Tuhan. Kalau saya Elisa, saya mungkin akan berkata, bikin soe dorang dari ini. Merencangkan yang jahat kepada kita. Habisi. Tapi saudara-saudara, ayat 22 menakjubkan. Elisa gini ya, sama anak-anak yang gara-gara apa dia bilang apa? Naiklah botak. Dia emosi gitu kan. Lalu kemudian dikutukinya mereka dan 42 anak mati. Ini saudara musuh. Sudah datang di depan. Wajar kalau Raja Aram berpikiran. Sedangkan anak-anak cuma gara-gara dia bisa suruh beruang. Cabik-cabik, mau apa lagi ini semua menghina nama Tuhan. Bunuh dia. Saudara, cara Tuhan tidak pernah sama. Semua yang dilakukan Tuhan ada maksudnya dan ada tujuannya. Kalau Tuhan berfirman dulu begini, bukan berarti ke depannya pola yang sama akan dilakukan untuk situasi yang lain. Amin. Ada kalanya jawaban Tuhan untuk satu kasus, khusus untuk kasus itu. Oke? Tidak berlaku untuk kasus yang lain. Ada kalanya kesaksian orang lain itu bisa memberkati kita. Tapi kesaksian orang lain, pengalaman orang lain itu adalah pengalamannya dia. Dan kita juga harusnya punya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Surprise! Kubunuhkah mereka Bapak? Pergi bunuh lembu, kambing, domba. Kamu harus kasih makan mereka. Babi putar, kasih makan penuh. Kasih anggur yang terbaik. Buat pesta besar. Tunjukkan bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Allah yang maha kasih. Amin. Tuhan jarang menampakkan Tuhan yang maha kasih dalam perjanjian lama. Tapi khusus bagian ini saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada musuh yang dengan sengaja mengejar dan ingin menghancurkan umatnya. Tuhan berfirman, sama seperti dalam perjanjian baru. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 perhatikan. Janganlah kamu kalah. Jangan kalah saudara-saudara ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu-satunya agama di dunia ini yang menyuruh saudara-saudara kita berdoa buat orang yang sedang membunuh umat kita, menganiaya umat kita, menyembelih umat kita dan memperlakukan umat kita seperti binatang. Tuhan bilang berdoa dan berkati mereka. Siapa? Agama mana? Torah. Hanya Torah saudara-saudara yang doanya begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah dorang tidak tahu yang dorang perbuat? Pasang bom di sini, bacenga di orang-orang dan kemudian meledakkan diri. Apakah mereka tidak sadar waktu melakukannya? Mereka sadar. Tapi doa Yesus mengatasi segalanya. Kita orang Kristen menjadi orang yang mengasihi. Sekalipun orang jahat sama kita, kita harus tetap mengasihi. Kasih makan kalau musuhmu lapar. Kasih makan kalau musuhmu, kasih minum kalau musuhmu haus. Potong akang babi guling kalau orang lapar. Elisa, sedangkan kita tentara ndak ja pesta akang, masa musuh tentara mau pesta akang. Kita cuma bisa mengalahkan kejahatan dengan membuat
sesuatu yang berlawanan dengan kejahatan. Mengerti? Amin. Di dalam perjanjian baru kita diajarkan gini. Kalau kita hanya baik sama orang yang baik sama kita, kamu tidak butuh Yesus. Orang kafir pun bisa begitu. Tapi kalau kamu bisa baik kepada orang yang jahat sama kamu, itulah kamu disebut sebagai murid-murid Kristus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.